Polri telusuri duit korupsi Rusun Cengkareng era Ahok. 7 kasus ya, mulai dari ada kasus sumber waras, tanah BMW, tanah Cengkareng, kemudian dana CSR itu diklaim sebagai keberhasilan padahal itu melanggar sekian banyak undang-undang, kemudian reklamasi, lalu ada dana non-budgeter dan kasus ini sehingga ada sejumlah nama di dalam yang kami laporkan itu. Contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres. Pertama soal Ganjar Pranowo, apakah betul dia terlibat EKTP atau tidak? Kan ini harus dibahas juga. Kemudian ada Erick Thohir itu terlibat PCR apa tidak? Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR apa tidak? Kemudian ada Erlangga Hartarto terlibat soal kartu prakerja apa tidak? Kemudian ada Anies Baswedan, ada persoalan di Formula E atau tidak? Dan banyak lagi kandidat-kandidat yang lain agar tahun ini dibersihkan. Kalau memang bersalah segera ditangkap, kalau tidak bersalah dinyatakan clear. Setelah minggu lalu dilakukan gelar perkara terhadap kasus UPS yang terjadi di lingkungan Pemprov DKI, kemudian ditetapkan dalam gelar perkara tersebut 2 orang tersangka, yaitu inisial AU. AU ini merupakan PPK Sudin Dikmen Jakarta Barat waktu itu ya. Kemudian JS ini adalah PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat pada waktu kejadian. Mereka diduga bekerja sama dengan orang lain selaku distributor dan penyedia barang dan jasa dengan cara melakukan rekayasa pemenang lelang, pengadaan UPS dan markup harga UPS sehingga menimbulkan kerugian negara. Kalau itu jelasnya siapa? Pengadilan bukan saya. SP2D siapa yang tanda tangan? Begini ya, itu UPS itu 50 unit. 1 unit itu tanda tangannya gubernur SP2D-nya. Masa ke 50 unit dia kagak tahu? Lucu nggak? Lucu. Ya, itu urusan pengadilan. Katanya juga jaksa kalau merasa perlu mungkin memanggil saya juga menjadi saksi untuk memberatkan kelihatannya. Jadi permasalahan adalah permasalahan hati yang pengkhianat. Jadi tukang becak khianat, jadi tukang sayur khianat, jadi ustadz khianat, jadi pejabat juga khianat karena hatinya yang rusak. Pada ranah hukum ya, karenanya ya kita serahkan saja pada pihak yang berwenang untuk ini ya. Dan ya siapapun tidak boleh intervensi lah. Saya kira standar aja ya nanti. Biasa tuh saya nggak tahu kalau korupsi bisa apa enggak. Kasus Pak Restono nggak boleh ternyata. Nggak bisa katanya. Makanya saya nggak tahu, misalnya biro hukum atau saya tanya katanya tahu korupsi dia bisa cari sendiri. Apa? Kalau dijadikan tersangka untuk supaya dia bisa lebih konsentrasi mengurus masalahnya, mungkin kita akan ganti. Nah itu kita mesti cari, mesti lelang. Polri telusuri duit korupsi Rusun Cengkareng era Ahok. Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendatangi markas besar kepolisian RI. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri kembali memeriksa Ahok terkait dengan kasus korupsi Unintertrubel Power Supply pada anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta. Kepala Subdirektorat 5 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Ajun Komirasir Besar Indarto mengatakan Ahok menjadi saksi untuk tersangka Fahmi Zulfikar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Dari praksi Hati Nurani Rakyat, Indarto berujar hanya Ahok yang diperiksa penyidik hari ini.
Pemeriksaan tambahan saja, konfirmasi saja soal sistem pelaporan staf Pemprov DKI terkait dengan anggaran, ucap Indarto melalui pesan pendek. Menuturkan keterangan, Ahok sudah cukup untuk saat ini. Pemeriksaan Ahok dalam kasus korupsi UPS ini adalah yang ketiga kali. Pemeriksaan pertama dan kedua dilakukan pada Juli dan Februari. Menurut Indarto, penyidik akan melihat fakta-fakta yang terungkap ke depan. Prinsipnya, kata dia, penyidik akan memeriksa saksi lain jika penyidik menemukan fakta yang perlu dikonfirmasikan kepada mereka. Bareskrim sudah menetapkan 4 tersangka kasus korupsi ini. 2 diantaranya adalah pejabat Pemprov DKI, yaitu Alek Usman dan Zainal Soleman. Alek merupakan pejabat pembuat komitmen PPK, pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sementara Zainal adalah PPK, pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. 2 tersangka lain adalah anggota DPRD DKI Jakarta, yaitu Muhammad Firmansyah dan fraksi Partai Demokrat dan Fahmi Zulfikar dari fraksi Partai Hanura. Keduanya diduga terlibat kasus ini saat menjadi anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Maret lalu, Alex divonis hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Alex terbukti bersalah. Dalam persidangan, jaksa menuntut menyebut Fahmi Zulfikar meminta fee sebesar 7%. Fahmi juga disebut bersekongkol dengan Alex untuk meloloskan dana pengadaan UPS sebesar Rp 300 miliar di APBD Perubahan Jakarta. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menelusuri dengan upaya transfer atau pemberian uang ke luar negeri dari hasil korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat era Gubernur Basuki Cahayapurnama Ahok. Transfer itu diduga sebagai modus pencucian uang yang dilakukan tersangka swasta bernama Rudi Hartono Iskandar dalam kurung RHI. Polisi pun menggandeng Bioinvestigasi Federal FBI untuk melacak transaksi itu. Dari sini kami akan dalami, di mana kami juga sudah bekerja dengan otoritas luar negeri FBI untuk terkait masalah yang transfer ke luar negeri, kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo pada wartawan Kamis tanggal 9 bulan 6. Cahyono menyebutkan transfer uang itu diduga dilakukan oleh RHI ke beberapa negara, namun dia belum dapat merincikan lebih lanjut mengenai nama-nama negara yang turut menyimpan aset tersangka korupsi itu. Ia mengatakan polisi masih melakukan pengejaran dan pendalaman untuk melakukan penindakan lebih lanjut. Karena ini menyangkut ada beberapa negara yang tentunya sebagaimana saya sampaikan tadi, jelasnya. Cahyono mengatakan RHI melakukan upaya pencucian uang melalui berbagai modus, salah satunya dengan menukarkan uang hasil korupsi menjadi mata uang asing. Kemudian, uang tersebut digunakan untuk membeli aset-aset berupa properti hingga saham di Jakarta. Adapun aset yang disita dari para tersangka ialah uang tunai sebesar Rp 1,7 miliar, tanah dan bangunan di wilayah TB Simatupang Cilandak Timur seharga Rp 371,4 miliar, satu tanah lain di wilayah Cilandak Barat sebesar Rp 100,3 miliar. Terakhir adalah aset tanah dan bangunan di Palmerah senilai Rp 2,7 miliar. Aset itu merupakan hasil dari penyidikan dalam kasus dugaan korupsi atau tindak pidana asal. Sementara, aset lain yang disita terkait kasus TPPU ialah tanah dan bangunan di Cilandak Barat seharga Rp 166,2 miliar. Lalu, satu bidang tanah dan bangunan di Kuta dan Denpasar, Bali sebesar Rp 57,3 miliar.
Mata uang asing kemudian menggunakan uang hasil tersebut untuk membeli beberapa aset yang ada di Jakarta, berupa bangunan dan juga ada aset-aset lainnya, tambah Cahyono. Dalam perkara ini, polisi menduga kerugian keuangan negara yang timbul mencapai Rp 649 miliar. Namun aset yang disita dari tersangka untuk pengembalian kerugian uang negara telah mencapai Rp 700 miliar. Para tersangka yang telah dijerat adalah mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sukmana, beserta pihak swasta bernama Rudi Hartono Iskandar. Polisi pun telah menjerat para kedua tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Ahok yang merupakan Gubernur DKI Jakarta saat itu menilai pembelian lahan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 668 miliar tersebut janggal. Tanah lahan seluas 4,6 hektar itu dibeli dari pemilik sertifikat bernama Tuti Nuzlar Soekarno. Untuk memperlancar proses pembelian, Tuti melalui kuasa hukumnya diduga memberikan uang sebesar Rp 9,6 miliar kepada salah seorang kepala bagian dinas perumahan. Uang itu sempat ditawarkan kepada Ahok, namun dia menolak dan justru meminta agar transaksi tersebut dilaporkan ke KPK.